warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Umi Rahmawati. Pada video kali ini, Rumah Matahari bersama Matematika Nusantara Kabupaten Cilacap mempersembahkan video pembelajaran matematika kelas 7 dengan materi aritmatika sosial. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih, selamat menyaksikan video ini. Aritmatika sosial adalah salah satu materi kelas 7 semester 1 pada kurikulum 2013. Lalu apa saja sih kegiatan yang berkaitan dengan aritmatika sosial? Ya, yang pertama gambar orang sedang melakukan kegiatan jual beli. Betul. Kemudian ada gambar yang bertuliskan berat bersih. Ya, nanti berkaitan dengan bruto, tara, dan neto. Kemudian ini sering sekali kita lihat di supermarket tentang diskon. Yang selanjutnya ada gambar bank. Kalau gambar bank berarti berkaitan dengan tentang bunga. Yang selanjutnya yaitu tentang pajak. Lalu mind map, apa materi yang harus dikuasai saat mempelajari aritmatika sosial? Yang pertama tadi harga jual dan harga beli. Yang selanjutnya untung dan rugi. Yang ketiga diskon. Yang keempat pajak, nanti mencakup pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Yang kelima bruto, tara, dan neto. Yang terakhir tentang bunga, baik itu bunga tunggal maupun bunga majemuk. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang harga beli dan harga jual. Apa itu harga beli? Harga pembelian atau harga beli atau HB, yaitu harga yang didapatkan dari pedagang ketika membeli barang dagangan atau modal. Jadi harga pembelian atau harga beli adalah uang yang harus disiapkan oleh seorang pedagang ketika akan melakukan kegiatan berdagang atau yang disebut dengan modal. Untuk selanjutnya yaitu harga penjualan atau harga jual atau saya singkat HJ, yaitu harga yang ditentukan oleh pedagang ketika menjual barang dagangan kepada konsumen. Jadi, harga penjualan adalah harga yang ditentukan oleh seorang pedagang kepada seorang konsumen. Kita masuk materi laba. Untung atau laba terjadi ketika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian atau modal. Jika ditulis dalam bentuk matematika seperti ini, harga jual lebih besar daripada harga beli atau modal, maka pedagang mengalami keuntungan. Menentukan besarnya keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan besar persentase keuntungan adalah besarnya untung dibagi harga beli kali 100%. Sebagai contoh, Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Sepatu tersebut dijual kembali sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang, 2 pasang dijual 40.000 per pasang, dan sisanya disumbangkan. Persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah, mari kita analisis apa saja yang diketahui di dalam soal. Harga pembelian atau modal yang disiapkan Andi atau modal yang dikeluarkan Andi ketika membeli 10 pasang sepatu adalah Rp400.000. Sedangkan setelah sepatu tersebut terjual semua, 7 pasang dijual 50.000 per pasang, ditambah 2 kali 40.000 karena 2 pasang ini dijual dengan harga 40.000 per pasang. Sedangkan yang disumbangkan kita abaikan karena ini tidak dihitung.
maka diperoleh 350.000 tambah 80.000. Maka setelah menjual 7 pasang sepatu dan 2 pasang sepatu, Andi akan memperoleh 430.000. Kita perhatikan, harga jual atau uang yang diperoleh Andi setelah menjual sepatu dengan uang yang dikeluarkan Andi saat membeli sepatu tersebut, harga jualnya lebih besar daripada harga beli atau modal, maka Andi mengalami keuntungan. Besarnya keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 430.000 dan harga belinya 400.000, maka Andi mengalami keuntungan 30.000 rupiah. Besarnya persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah 30.000 dibagi harga belinya 400.000 dikali 100%, maka diperoleh 7,5%. Kita masuk materi rugi. Lalu bagaimana jika rugi terjadi? Rugi terjadi ketika harga pembelian atau modal lebih besar daripada harga penjualan. Untuk menentukan besarnya rugi adalah harga beli atau modal dikurangi harga jual. Untuk menentukan besarnya persentase kerugian adalah besarnya rugi dibagi harga beli dikali 100%. Contoh soal untuk rugi. Seorang pemilik butik membeli 60 gaun dengan harga Rp10.800.000. Gaun tersebut dijual dengan harga Rp175.000 per gaun. Pemilik butik tersebut mengalami kerugian persen. Kita analisis lagi, harga pembelian atau modal yang dikeluarkan seorang pemilik butik untuk membeli 60 gaun adalah Rp10.800.000. Sedangkan setelah 60 gaun ini terjual semua, maka pemilik butik tersebut akan mendapatkan uang Rp10.500.000 diperoleh dari 60 kali 175.000. Kita lihat, harga beli atau modalnya lebih besar daripada harga jual, maka pemilik butik tersebut mengalami rugi. Besarnya kerugian yang didapat adalah Rp10.800.000 dikurangi Rp10.500.000. Ruginya adalah Rp300.000. Maka persentase kerugiannya adalah 300.000 dibagi Rp10.800.000 kali 100%, diperoleh 2,78%. Kita masuk ke contoh penerapan untuk materi harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Contoh yang pertama, seorang pedagang menjual kain kotong terkodi dengan harga Rp350.000. Ternyata ia mengalami kerugian 1.000 per helai. Harga beli kain per helai adalah harga penjualannya untuk satu kodi itu adalah 20 buah sebesar Rp350.000. Sehingga harga penjualan untuk satu helai kain adalah Rp350.000 dibagi 20 adalah harga jualnya Rp17.500. Ternyata pedagang tersebut mengalami kerugian 1.000. Jika mengalami kerugian, sudah pasti harga pembelian atau modalnya pasti lebih besar daripada harga penjualannya. Maka untuk menghitung harga pembelian adalah harga jual ditambah rugi. Besarnya rugi tadi 1.000, maka 17.500 tambah 1.000 sama dengan Rp18.500. Contoh yang kedua, ayah menjual sepedanya seharga Rp1.500.000. Ternyata ayah mengalami kerugian sebesar 25%. Berapa rupiah ayah membeli sepeda tersebut?
Harga penjualan sepedanya adalah Rp1.500.000. Ternyata ayah rugi 25%. Berarti harga ini sudah berkurang 25%. Maka untuk menghitung harga pembelian adalah 100, karena harga awal sudah pasti kembali ke normal, kembali ke awal, maka kita misalkan 100%, 100 per 100 kurangi 25. Kenapa dikurangi 25? Karena di sini ayah mengalami kerugian. Jika ayah mengalami keuntungan, maka di sini ditambah. Perbedaannya itu. Tapi karena ayah mengalami kerugian, maka yang bagian bawah ini 100 kurangi 25, 25-nya dari besar persentase rugi, kali harga penjualan Rp1.500.000. Maka 100 per 75 kali Rp1.500.000 didapat harga 2 juta. Sehingga harga awal pembelian sepeda tersebut adalah 2 juta rupiah. Demikian materi pada video kali ini. Untuk materi selanjutnya, saksikan di video aritmatika part 2.